ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati Pak RT, seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid dan seluruh pengurusnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah subuh yang sekaligus kita ingin mengingat kembali, sebetulnya ini berulang-ulang setiap tahun yang sudah tidak asing buat kita, hanya merefresh, menginstal ulang ingatan kita tentang nuzul Quran. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman la nabi ba'da. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala bicara tentang nuzul Quran ini bukan bicara tentang turunnya Al-Quran seperti yang dibayangkan manusia ketika turunnya sesuatu jeblok turun. Kemudian peringatan nuzul Quran bukan berarti satu kewajiban yang harus kita peringati setiap tahun, tetapi peringatan nuzul Quran ini adalah salah satu bentuk mengingatkan kita kembali peristiwa bersejarah monumental yang dialami oleh Rasulullah, sehingga kita bisa mentadabburi Al-Quran, kita bisa menteladani Rasulullah. Itu sebetul esensinya daripada nuzul Quran. Bukan hanya mendengarkan cerita bagaimana Rasulullah menerima wahyu. Kalau itu sudah kenal di saat SD pun kita sudah mendengarkan cerita tentang turunnya Al-Quran, wahyu setiap tahun. SMP, SMA sampai pada itu sudah maskur dengan itu pertama yang kita renungkan. Artinya ternyata Rasulullah secara manusiawi memiliki saat batin, melihat situasi bangsa Arab di saat itu. Ternyata yang ingin menguasai dunia mau tidak siapa kuat dia menang. Jadi siapa kaya dia berkuasa. Ternyata kalau ingin menguasai dunia, tujuannya Rasulullah harus belajar. Kasihnya Rasulullah di Gua Hira itu di Jabal Tang dalam rangka punya Al-Quran sendiri dan merenungkan fenomena alam serta masyarakat ketika turunnya sesuatu jeblok. Betulnya ada di saat kegelisahan yang muncul pada Rasulullah SAW, orang yang sangat setia dengan Rasulullah juga ikut menemani. Pada saat tertentu dia membakar, dia baca, ini bukan sekedar baca. Ketika itu juga muncul sosok malaikat Jibril menyerupai bacalah semua Iqra ya Muhammad. Ini ayat pertama surat Al-Alaq. Apa kata Rasulullah? Dan di dalam satu ayat yang keempat, aneh nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad. Sungguhnya kamu, saya tidak bisa baca. 3 kali malaikat Jibril bilang Iqra ya Muhammad, belajar. Dijawab juga. Jadi jawabannya sama. Saya tidak bisa membaca. Karena memang Rasulullah dunia itu tak huruf. Tidak bisa, tidak harus buta hurufnya Rasulullah ternyata mukjizat. Kalau kita itu esensinya apa? Ilustrasikan sekarang, seandainya Rasulullah itu profesor, mungkin orang bilang Quran itu tidak bisa. Dia buta huruf saja. Kaum liberalis mengatakan Al-Quran itu kalangan Rasulullah. Bagaimana kalau dia profesor atau sekolahan tinggi atau orang yang cerdas? Mana korek? Akhirnya setelah 3 kali malaikat Jibril menuntun Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhan. Khalaqal insana min 'alaq. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari segumpal tanah. Iqra
wa rabbukal akram. Bacalah atas nama Allah yang Maha Kuasa. Allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan manusia apa-apa yang tidak dia ketahui. Nah, 1 sampai 5 ayat ini yang diterima pertama kali Rasulullah SAW di Gua Hira di Jabal Nur merupakan monumental dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 608 sampai 609 ada 2 perbedaan pendapat tahun turunnya Al-Quran, 608 609 Miladiah. Nah, turunnya Al-Quran dengan ayat Iqra, dari kalangan mufassirin, ahli-ahli tafsir mengatakan baca ini bukan sekedar baca tulisan, tapi Iqra, bacalah apa yang kamu lihat, bacalah sekitarmu, bacalah keadaan alam, bacalah semua yang ada pada lingkungan hidupmu. Itu baca. Dan di dalam satu ayat yang keempat tadi, fa'allama, sungguhnya kamu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, 'allamal insana ma lam ya'lam, Iqra wa rabbukal akram, 'allamal insana bil qalam. Manusia diajarkan dengan pena. Nah, kenapa pena? Apakah dulu itu sudah masyhur dengan tulisan? Ternyata kalau ingin menguasai dunia, mau tidak mau harus belajar. Jadi Rasulullah pun saat itu sudah diajarkan oleh malaikat Jibril bahwa untuk menguasai dunia itu tidak bisa, tidak harus dengan ilmu pengetahuan. Itu esensinya sebagai mufassir menafsirkan tentang pena. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz langsung kepada Rasulullah itu blek satu berbentuk satu Quran? Dalam tafsir Sufatut Tafsir, Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz utuh, tapi sampai ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Ke langit bumi. Utuh diturunkan. Tapi dari Baitul Izzah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril baru bertahap, step by step, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan Rasulullah. Ketika Rasulullah minta sesuatu, hal jawaban dari Allah diturunkan, atau ketika Rasulullah disuruh untuk memperingatkan kaum, diturunkan. Maka mufassir mengatakan turunnya Al-Quran sangat lama, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Subhanallah. Jadi Quran yang kita dapatkan itu tidak serta-merta dari malaikat Jibril, ini ya Muhammad, satu Quran baca. Enggak. Tapi karena manusia, Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia pilihan, dalam kategori kita adalah manusia super cerdas. Ketika diajarkan oleh malaikat Jibril, dia langsung apa? Dan langsung mengerti karena diajarkan dengan wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Rasulullah itu tidak akan bisa bicara, tidak akan berkata-kata, tidak akan bertindak kecuali dalam bimbingan wahyu. Nah, wahyu inilah berupa Al-Quran yang diturunkan bertahap-tahap tadi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ternyata kalau kita fenomena turunnya Al-Quran ini sama dengan masa dakwahnya Rasulullah Mekah dan Madinah. Maka mufassir mengatakan Al-Quran diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dibagi dengan 2 tahapan. Tahapan pertama turun di Mekah, itu ayat-ayat pendek, biasanya selalu ya ayyuhallazi, kata-kata peringatan-peringatan yang isinya tentang akidah, tentang tauhid, tentang akhlak, itu turun di Mekah. Fase yang kedua, maka yang turun di Mekah ini dinamakan surat Makkiyah.
Fase yang kedua turun di Madinah, sebut Madaniyah. Itu suratnya panjang-panjang. Isinya apa? Dustur, undang-undang, syariat tentang ibadah, tentang kehidupan sosial. Itu di Madinah. Nah, masa dakwah Rasulullah inilah